Selamat malam teman-teman, selamat malam Mas Nur. Selamat malam Mas Rai. Kali ini kita akan kembali membahas tilik ya. Sebelumnya kita udah 2 kali membahas tilik dan cukup banyak yang pemirsanya ya Mas Nur. Tapi kali ini kita akan fokus di Butejo. Butejo ini pemenang utama tilik nih kayaknya nih. Mengalahkan semua nama, tenggelam ya Mas Nur ya. Ini fenomena Butejo sentris ini masih hangat nih Mas Nur. Kita ingin melihatnya dari perbincangan psikologi Mas Nur ya. Kita ingin melihat psikologi Butejo ini. Mas Nur, banyak orang yang ya di medsos gitu ya, beberapa pakar bahkan ya kita lihat ya menulis dengan sangat serius gitu, Prof. Ari, gitu, Pak Hikmat gitu menulis tentang Butejo dan tilik ini. Kalau kita lihat secara sederhana aja Mas Nur, secara psikologi, fenomena apa nih Butejo begitu booming? Kalau Mas Nur kemarin kan bilang kita semua Butejo gitu. Gimana nih Mas Nur bisa? Iya, persis. Kalau saya sih persis, Butejo itu adalah keseharian kita. Keseharian kita. Dia bagian dari kita dan boleh jadi kita juga bagian dari Butejo gitu. Ada Butejo dalam diri kita gitu. Butejo dalam diri kita. Jadi dia memperbincangkan keseharian kita dan kita juga bagian dari orang-orang yang memperbincangkan keseharian. Hampir-hampir kita tidak pernah tidak pernah lepas dari pembicaraan keseharian. Terutama gosip itu menjadi konsumsi keseharian. Gosip kita mungkin asyik, enak ketika kita membicarakan orang lain gitu. Nah, cuma menurut saya begini, ketika kita melihat ini sebagai bahan keseharian, artinya dia menjadi budaya kita sebenarnya. Secara tidak sadar ya, dia menjadi budaya kita dan ya membicarakan orang itu akhirnya menjadi bagian dari sesuatu yang kita cari sih. Dan ada kenikmatan di situ kayaknya. Sangat nikmat. Dan sayangnya yang diomongin seringnya yang nikmat tuh yang aib ya Mas ya. Aib orang lain gitu. Kalau zaman SD kita belajar peribahasa itu, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak gitu ya. Tapi saya juga percaya, saya setuju dengan kata-kata Mas Nur tadi bahwa kenapa Butejo ini bisa begitu hit, bisa populer, karena jiwa kita itu terwakili gitu. Kita lihat Butejo ini kayak, wah ini gue banget nih. Tinggal kita mau ngakui apa enggak ya gitu. Cuma yang menarik ini, apa yang disampaikan Butejo itu kalau kita lihat akhir film kan semuanya benar. Cuma jadi kita kembali nih yang membawa berita yang benar itu siapa, yang bohong yang mana gitu ya. Cuma mungkin salah satu yang tersirat ya Mas Nur ya. Jadi orang itu kan lebih mudah menghakimi sesuatu yang terlihat ya Mas Nur ya. Dari awal kan kita menghakimi nih Butejo nih dengan gayanya nih ada motif dituduh nyalek lurah lah apalah gitu ya. Jadi orang kan lebih sering menghakimi yang terlihat nih Mas Nur ya, secara psikologis ya. Iya, makanya begini, banyak orang memanfaatkan dari apa yang kita bincangkan. Kan? Ini yang saya maksud bahwa akhirnya perbincangan keseharian itu adalah sesuatu yang bisa diproduksi. Kenapa? Karena kebetulan orang-orang menyukai. Kebetulan orang-orang ingin terus mendengarkan itu, akhirnya dia menjadi suatu industri. Bagaimana perbincangan itu di-create sedemikian rupa sehingga orang mengkonsumsi itu menjadi bagian dari keseharian. Nah, akhirnya podcast tentang Butejo itu kan menjadi orang-orang yang nantikan mungkin ya, seperti itu. Tapi kalau saya misal minjem bahasanya Slavoj Žižek ya, Žižek dibilang bahwa dengan film ini dia mengajari kita berhasrat gitu ya, karena dia telah menangkap hasrat yang tersembunyi gitu Mas Nur ya. Ada suatu yang dihasratkan oleh penonton, oleh masyarakat, tapi dia tersembunyi dan belum bisa mengungkapkan. Nah begitu Butejo seolah-olah, nah ini loh gue kayak gini loh, terwakili. Nah orang karena terwakili dia pada melihat itu gitu. Dan menurut saya ini keberhasilan film tilik salah satunya karena ini kan imajinasi ya. Apa yang di dalam imajinasi kita itu kemudian kita saksikan dengan baik dalam film tilik itu. Imajinasi kita, khayal kita itu terwakili oleh film tilik tadi. Nah, cuma di sini kalau kita masuk dalam perspektif sufi ya, tasawuf,
kita sebenarnya seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, kita tidak berhak sebenarnya menjudge orang, meskipun itu benar ya, bahkan membicarakan orang meskipun itu benar, itu menurut saya bukan sesuatu yang dibenarkan gitu. Walaupun itu sebuah kebenaran maksudnya. Walaupun itu sebuah kebenaran. Apalagi fitnah itu ya. Apalagi fitnah, karena ini kan wilayah privasi ya. Beda kalau kita bicara konteks sosial, Mas. Kalau kita masuk, akan ada disebut dalam Islam itu ghibah. Ghibah itu adalah bagian dari kesalahan kita, dan Nabi begitu tegas ya menegaskan itu seperti memakan daging saudara kita sendiri. Daging busuk gitu ya. Begitu sebenarnya amat bahaya efek yang akan terjadi ketika itu, apalagi sekarang ya, ketika dia masuk dalam media sosial yang saya masuk sebagai produksi menjadi keseharian kita. Kalau dia masuk di media sosial, di retweet untuk ribuan orang, itu memviralkan ya. Itu orang bisa jadi stres luar biasa ya. Kalau kita lihat misalnya, saya pernah lihat podcast. Bu Tejo sendiri juga cukup stres kalau kita lihat perbincangan kan? Iya, dia karena berita buruk yang dia kan akhirnya tidak menerima gitu. Betul. Bahwa ini kok bisa ya? Saya dipersepsi seperti itu. Padahal ini kan acting ya. Tapi itu cost ya. Cost atau harga dari sebuah viral itu ada costnya yang harus dibayar. Itu keberhasilan Bu Tejo. Walaupun dia stres juga ya. Gitu. Jadi ada, kalau istilah dalam psikologi positif itu ada sukses toksik gitu Mas. Kesuksesan Bu Tejo itu membawa racun juga sih. Dan itu harus dibayar sama beliau. Dan itu mahal. Ya, setuju sekali Mas Nur bahwa psikologi ghibah ini memang sangat menarik ya. Kalau kita lihat industri TV kita, infotainment segala macam. Mohon maaf ya, itu kan makanya itu diproduksi. Aib-aib itu ya. Bahkan nggak jarang orang ya demi menaikkan rating, menaikkan viralnya, dia membuka aibnya sendiri ya. Buka aib atau bagaimana itu membuat ghibah menjadi satu settingan. Iya. Psikologi of ghibah. Nah, beda kalau kita membicarakan tokoh pejabat publik ya, karena dia memang punya tanggung jawab. Kemudian, ya betul. Misalnya ada satu yang mencalonkan gitu, dia mengumumkan dirinya mau jadi satu pejabat publik. Nah, membicarakan selama dia benar ya, itu dibenarkan. Dan memang harus dibahas karena kita bayar pajak segala macam ya, untuk tujuannya ada untuk kepentingan gitu ya. Itu tidak apa-apa gitu. Dan ada juga satu hal yang dibenarkan dalam Islam itu, misalnya begini, ketika mempelai mau melamar gitu, dia itu bisa mengorek dari tetangga dari yang itu dibenarkan itu ya. Dibenarkan karena ini kan pernikahan itu kan seumur hidup ya. Seperti itu. Jadi, untuk dapat gambaran yang lebih utuh itu Mas. Itu dibenarkan juga untuk membicarakan aibnya. Kalau Bu Tejo membincang Dian itu kan memang nggak ada tujuan manfaatnya kayaknya, selain untuk ghibah ya. Gitu. Cuma kan satu sisi begini, itu yang kita bahas dalam video sebelumnya. Ini kan era media sosial ya. Era media sosial dan setiap orang memposting kegiatan keseharian itu di kenikmatan di situ ini dan seterusnya kan. Iya. Jangankan itu ya, bahkan ketika kita makan itu, sebelum makan itu kita posting. Iya, bahkan sebelum makan berdoa ini posting dulu ya. Jangan dimakan dulu, jangan makan. Posting dulu masih bagus. Saya selalu berpikir kenapa dia tidak memikirkan ada orang yang itu menjadi ini ya. Dia memikirkan kok saya tidak bisa makan itu ya? Iya, betul. Gitu. Kalau kata Rumi kan salah satu kejahatan itu beradunya piring yang gitu, garpu dan sendok itu ke telinga tetangga yang tidak bisa makan gitu ya. Cuma lagi-lagi itu hak privasi orang. Tapi masalahnya ini mengganggu privasi orang lain juga sih, Mas. Nah, makanya gini, kita harus punya kecerdasan dalam segala hal. Ada kebijaksanaan perlunya. Iya, jadi satu sisi itu hak privasi orang, satu sisi juga kita harus sadar bahwa itu juga kita tidak boleh menilai semau kita gitu. Termasuk memposting semau kita juga. Nah itu, seperti itu. Tapi kan lagi-lagi nih kebebasan setiap orang untuk memposting hak privasi dia. Gitu. Tapi dalam kebebasan itu kan dia juga harus memikirkan hak orang lain juga, Mas. Iya, tapi kan itu tidak mengganggu loh. Iya. Yang makanya kita jangan baper. Kalau misalnya begini. Jangan baperan ya kalau main misalnya media. Begini, ada di TV itu ada cara makan ya. Gitu. Nah, saya selalu membayangkan, saya termasuk bagian orang yang tidak bisa makan
apa yang disuguhkan gitu. Kalau di TV tapi beda Mas Nur. Di TV kan yang artisnya kita nggak kenal. Kalau ini yang posting teman kita Mas. Lebih real gitu ya. Tapi kembali ke Bu Tejo Mas Nur ya. Bu Tejo ini kan yang melawan di film itu adalah hanya satu orang ya, Yuning. Yang ternyata juga punya kepentingan gitu Mas Nur ya. Dia tidak atas dari sisi ketulusan kita bisa mempertanyakan gitu karena ada kepentingan, dan mayoritas psikologi tetangga-tetangganya yang di dalam truk itu nggak ada yang melawan gitu ya. Nah ini kan psikologi yang kondisi yang sangat real ya di masyarakat kita yang hanya digerakkan oleh 1-2 orang seperti ini Mas Nur. Tapi itu yang disebut dengan populisme. Jadi kalau secara singkat populisme itu adalah keawaman. Maksudnya awam itu dia tidak punya suatu kekuatan untuk memfilter mana yang harus saya konsumsi, mana yang tidak, mana yang harus saya berikan penilaian atau tidak, mana saya harus berikan komentar atau tidak. Keawaman itu memang dia fungsinya hanya mendengar, karena tadi dia tidak punya kekuatan, apakah itu kekuatan untuk memfilter atau kekuatan untuk berikan statement. Nah ini menarik Mas Nur, karena nyambung dengan buku terbarunya Viktor Frankl ya. Dia bilang kehampaan eksistensial. Nah ini Mas Nur sebagai promotor eksistensialisme Muslim, kehampaan eksistensial itu bermula dari orang-orang yang bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Karena dia bingung, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya dia ikut-ikutan Mas Nur. Kemudian ya mungkin di dalam truk itu adalah mengikuti perdebatan Bu Tejo dan Yuning itu ya. Nah karena dia ikut-ikutan itu, akhirnya pada suatu titik kata Frankl, dia akan bertanya, kenapa aku ada di sini ya? Kenapa tiba-tiba ternyata saya ada di sini? Dia nggak punya alasan untuk itu. Nah disitulah dia merasa kehampaan atau berjarak gitu dengan dirinya sendiri bahkan gitu. Karena dia hanya ikut-ikutan Mas Nur. Tapi ini kan yang banyak terjadi ya seperti ini. Termasuk di dalam Tilik sendiri itu kan hanya 2 orang aja, yang lain cuma penggembira aja. Karena memang tadi harus kita akui tidak semua orang punya pendidikan yang sama, tidak semua orang punya nalar yang sama ya. Kekuatan berpikir itu kan tidak semua orang miliki gitu. Makanya ada, kalau nggak salah, Jung ya yang mengatakan bahwa kenapa orang semua berkomentar? Iya, Jung ya. Karena berpikir itu susah. Iya. Gitu. Nah ada orang posisi itu yang tidak punya filter ya, kerja dia adalah melike dan retweet semau dia dan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Tanpa harus punya filter yang baik gitu. Nah, cuma begini, lagi-lagi di era medsos ini seperti yang kita bahas sebelumnya, kita tidak mungkin menahan jemari orang gitu. Kan? Untuk menari-nari. Tidak mungkin menahan hasrat orang. Kita tidak mungkin gitu. Makanya sekarang ini eranya untuk memperkaya diri. Kalau saya sih eranya untuk memperkaya diri, memperkaya hikmah-hikmah yang kemudian menjadi bagian, saya menyebutnya sebagai kaidah kehidupan. Kalau belajar dari Rumi, saya belajar dari Rumi itu ada dari terjemahan itu ada, kita akan bisa merumuskan kaidah-kaidah kehidupan. Nah, salah satu kaidah kehidupan yang terkait dengan Bu Tejo itu adalah kita tidak berhak masuk ke dalam wilayah privasi orang. Saya teringat salah satu. Ini masih bagus ya kalau keseharian, kalau keberimanan gitu. Nah, betul Mas. Jadi ada salah satu kata-kata sahabat ini yang menarik nih Mas. Sahabat Nabi dia bilang, ketika engkau melihat seseorang atau seorang hamba bermaksiat di malam hari, pada pagi hari kamu jangan menganggap dia sebagai pendosa. Bisa jadi pada saat subuh dia telah bertobat kepada Tuhan dan sudah diampuni, tapi engkau nggak tahu gitu. Nah, artinya ini kalimat yang sangat bijak bahwa kita nggak tahu ternyata udah diampuni sama Tuhan. Kita melihat masih pakai pandangan yang lama gitu maksudnya. Makanya penegasannya adalah kita tidak tahu waktu dia melakukan itu ya apa yang terbercik di dalam hatinya. Betul. Apalagi kalau kita melihat ya bahwa selama kita masih hidup itu kan ada proses ya. Proses dan belum selesai ya. Nah, dalam proses ini kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Boleh jadi yang baik jatuh jadi buruk, boleh yang jadi buruk kemudian jadi seorang sufi malah. Seperti dalam kisah kita sufi. Dan kita nggak pernah tahu ujung masing-masing orang ya. Kalaupun kita tahu ujung akhir orang, perjalanan juga belum selesai karena masih ada alam berikutnya yang itu masih akan menarik kalau kita bahas di sekolah jiwa Mas ya. Perjalanan di akhirat itu kan belum selesai kalau kita sebagai muslim ya. Sebagai muslim yang percaya bahwa alam ini ada berjenjang-jenjang gitu. Tapi terkait dengan Bu Tejo ini Mas Nur, saya ingin
berterima kasih ya. Jadi kan kalau kita lihat Bu Tejo itu banyak yang mengkritik dia tidak mendidik lah, anti feminisme lah. Iya. Tapi apakah dia mendidik atau enggak itu balik-balik pada bagaimana kita melihat sebenarnya ya. Betul. Kalau kita melihat bahwa Bu Tejo itu mengingatkan bahwa diri kita juga ada sisi Bu Tejo loh dalam diri kita. Bagian dari Bu Tejo. Bagian dari Bu Tejo gitu ya. Artinya kita aware bahwa cobalah kita untuk bersikap lebih bijak ya. Mungkin ya itu salah satu pesan yang bisa kita pelajari sebenarnya dari Tilik. Ya. Jadi apakah Tilik ini positif atau negatif, balik-balik pada mindset kita dan cara berpikir kita Mas Nur ya. Keburukan itu ya bisa jadi dari sudut pandang aja sebenarnya kan. Ya. Relatif kan sebenarnya. Betul. Terima kasih Mas Nur, ini Bu Tejo masih kita bahas nih. Kalau ada komen. Komen ya. Luar biasa Bu Tejo. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih Mas Ray.